agama Islam itu setiap ayam berkokok, Pak. Oh, apa tuh? Ya, itu menandakan bahwasanya hewan tersebut ngelihat malaikat yang turun di antara kita. Ya mudah-mudahan ya di antara kita ini ada diturunkan malaikat rahmat itu bunyi lagi. Malaikat ini Israel. Iya, kalau saya dulu Iya. anggapnya kalau ke Ijro. Hai semuanya, selamat datang di podcast Titik Temu. Saya Robi Ramdan Islami selaku host di podcast Titik Temu, tempat di mana kisah-kisah inspiratif bertemu. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat super spesial, yaitu Bapak Umar Averos SH, Sarjana Hukum. Halo semua. Ya. Halo Pak. Pagi Pak Robi. Selamat pagi juga Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat. Gimana dengan Pak Robi sendiri nih? Wah, alhamdulillahirabbil alamin, saya juga sehat walafiat. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke inti daripada pembicaraan kita hari ini, Pak, sedikit dong saya mau tanya tentang pribadi Bapak. Boleh, Pak? Boleh. Oke, gitu. Kita kenalan dulu ya. Iya, identitas Bapak nih. Nah, sebelumnya saya yang mau saya tanyain, Pak. Umar Averos SH gitu ya Pak, bener Pak? Iya benar, sarjana hukum saya. Oh, sarjana hukum. Itu waktu ngambil sarjana hukumnya di mana ya Pak? Saya di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Oh, Universitas Iya, Islam. Fakultas Syariah dan Hukum. Oh, Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusannya perbandingan madhab. Oh, jurusannya Perbandingan madhab. perbandingan mazhab. Nah, Pak Umar, berhubung nih kita sudah ada di bulan akhir ya di tahun 2003 Iya. dan otomatis nih kita akan langsung sedikit lagi memasuki masa-masa pemilu atau pemilihan umum nih Pak Oh iya, Umar nih. benar. Nah, menurut Bapak Umar nih yang selaku sarjana hukum, itu gimana sih pandangan Bapak Umar tentang pemilu nanti di tahun selanjutnya di 2024? Pandangannya nih menurut dari paslon 1, 2 dan 3 tuh kayak mana? Bagi saya ya, setiap paslon yang mencalonkan dirinya sebagai calon presiden maupun wakil presiden itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Oh, putra-putra terbaik Iya. bangsa ya Pak ya. Putra terbaik Nusantara, Ibu Pertiwi Indonesia, yang berarti dia siap untuk mengabdikan dirinya bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh gitu, mengabdikannya ya selama 4 tahun itu Pak ya? 5 tahun. Oh 5 tahun. Satu periode. Nah, yang mau saya tanyain di sini Pak, itu kalau Bapak ngelihat calon pasangan mulai daripada yang pertama dulu deh, itu menurut Bapak tuh kayak mana? Menurut pandangan Bapak, cocok atau enggak? Calon presiden yang sekarang nih, Iya, paslon nomor urut 1, 2, nih 3 ya kayak itu. gimana? Iya. Kalau satu kan Pak siapa namanya? Anies ya? Ya, Bapak Anies. Anies dan Pak Muhaimin. Pak Muhaimin atau yang biasa Caimin. Ya. Pak Muhaimin kayaknya kaku banget ya Pak. Iya. Itu gimana menurut Bapak Umar? Kalau dari pandangan saya ya, Ya. Pak Anies sebagai seorang capres sudah memiliki pengalaman juga di mana waktu itu gubernur menjadi Gubernur Gubernur ya, DKI bener, Jakarta. di Gubernur DKI Jakarta. ya Terus kalau buat wakilnya nih? wakilnya wakilnya Menurut pandangan Bapak Umar aja nggak apa-apa, maksudnya nggak usah kaku-kaku juga banget Pak. aduh bingung juga nih. Apa? Hah? Oke, Pak Umar. Nah, ada beberapa yang saya pengen tanyain lagi nih Pak ke Ya. Pak Umar. Apa Itu tuh? tentang pemimpin, cara memilih pemimpin yang tepat tuh menurut Pak Umar tuh kayak mana sih? Yang baik dulu. Pemimpin deh. apa nih? Apa secara general apa gimana? Pemimpin negara gitu maksudnya? Bebas ya kalau Bebas di ya, sini. Iya, umum. bebas. Tapi seorang pemimpin menurut perspektif Pak Umar nih kayak gimana sih? Menurut pendapat Pak Umar pribadi, seorang pemimpin tuh harus kayak mana sih yang baik gitu loh? Pemimpin yang baik itu menurut saya ya harus bisa menghilangkan sisi egoisme. Egoisme, oke. Egoisme itu menurut saya paling bahayanya
sifat yang dimiliki seorang kalau misalkan jadi pemimpin itu punya sifat egois. Egoisme. Iya, jadi mikirin kepentingan dia sendiri ataupun kelompok dia, keluarga gitu, golongan dia. Jadi namanya seorang pemimpin itu ya pasti memimpin banyak orang. Entah atau mungkin apalagi cakupannya misalkan negara. Jadi pemimpin negara. Ini contoh ya Pak, suatu negara gitu Iya, ya. Contoh contoh. aja nih, pemimpin di suatu negara tuh kayak gimana? Oh, pemimpin suatu Cakup negara. ya, untuk suatu negara ini loh. Kan banyak loh pemimpin, ada pemimpin rumah tangga ya Ya. kan Pak. Terus yang saya mau tanyain tadi kan tentang cara pemimpin yang baik tuh. Maaf, bukan cara tapi bagaimana pemimpin yang baik menurut Pak Umar gitu loh. Ya Menurut itu Bapak tadi. sendiri. Ini kita sambung ke negara, konteks Ya, negara. kita sambungnya ke negara dulu. Nanti baru ke ini gini gitu loh. Jadi tadi udah saya bilang ya jangan memiliki sifat egoisme. Egoisme. Artinya hilangkan sifat untuk keakuan itu, Iya. mementingkan diri sendiri. Angkuh lah ya. Jadi apalagi kalau konteks negara itu memimpin jutaan rakyat. Nah di posisi ini seorang pemimpin yang ideal bagi saya untuk menjadi pemimpin negara itu harus memiliki sifat karakter nasionalisme yang tinggi. Oh, sifat dan karakter nasionalisme. Apa itu sifat karakter nasionalisme yang tinggi? Itu mementingkan memprioritaskan kepentingan bangsa dibanding dirinya. Oh gitu. Itu sambungannya ke egoisme tadi. Jadi orang yang udah punya sifat nasionalisme, mau berkorban untuk negara, itu sifat egoisnya pasti sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya Pak ya. Iya, gitu Pak Robi. Kurang Oke. lebihnya seperti itu menurut saya. Nah, nih Pak, kan di zaman modern seperti ini tuh banyak di kalangan anak-anak muda kita nih, Iya, ya kan, yang sudah mempunyai hak suaranya untuk memilih. iya. Terus juga di kemudahan teknologi zaman sekarang ini kan kita bisa banyak nih melihat Benar. tuh menurut pendapat Pak Umar cara untuk memproteksi diri sendiri dari hasutan-hasutan yang nggak baik tuh di media sosial tuh kayak mana sih untuk anak-anak muda kita nih Hasutan apa untuk nih? pemilihan Oh, misalkan saling pemimpin untuk membenci negara. satu sama lain Itu kan gitu. kadang kan kita lihat kan di medsos itu kan Iya. ada si A ngehujat si B ya kan, ada si B benar. ngehujat si C. Itu bagaimana tuh menurut Pak Umar nih untuk anak-anak muda tuh? Caranya, nih, Caranya. ya dengerin nih anak-anak muda. Ya, saya juga masih muda sih sebetulnya. Ya, ya. Ya, kita lihat kontestasi politik ini. Coba bentar. Kalau saya dengar suara lenteng ya. Oke. Jadi mohon maaf Pak Umar tadi Iya, saya iya. berhentiin karena tadi saya dengar suara ya kan. Tek saya kira apa gitu kan. Saya takutnya serangan Fajar. Iya, ngeri-ngeri gitu kan bahasan kita kan ini kan politik ya. Iya, Aduh. ngebahas sama berat ini. Ya. Nah, lanjut Pak Umar. Iya, Tadi lanjut, gimana lanjut. hak suara Pak Umar menurut Pak Umar nih tentang remaja yang sudah punya hak pemilihan suara. Terus di zaman sekarang ini di kemudahan teknologi loh. Gimana cara mereka nyaring nih? Gitu, tentang menggunakan hak suaranya yang baik. Ya, ini dari saya ya dengerin nih anak-anak muda nih. Ya. Saya juga anak muda soalnya nih. Iya, benar. Karena informasi sekarang tuh gampang banget ya diterimanya, bertebaran juga gampang. Teknologi ini, berkat teknologi ini ya, apalagi lewat smartphone, Iya. internet gampang banget diakses. Dan si pembuat informasi itu bisa siapa aja. Iya, benar Pak. Mau itu rakyat yang ahli di bidangnya, orang biasa, orang bodoh pun bisa bikin informasi kemudian disebarluaskan. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi kita yang hidup di zaman Modern gitu modern ya. ya, yang di kemudahan teknologi lah. itu menjadi suatu tantangan tersendiri untuk menyaring informasi-informasi yang yang valid gitu. Jangan sampai gampang termakan hoax.
hoax, nanti dapat gambar ini, foto, sebarkan, main sebar-sebar aja di WA grup, apalagi di WA grup keluarga itu bahaya sekali, itu langsung dipercaya itu. Nah, Atau itu enggak gini kan, sebarkan pesan ini ke 10 ke tetangga gitu Iya. kan, maka akan masuk surga. Kan kadang ada yang kayak gitu kan. ketik 1 untuk masuk surga. Atau ya kan ketik tombol love gitu di IG atau apa kan kadang banyak gitu Pak Umar ya. Itu makanya nggak semua orang smart, walaupun HP-nya smartphone. Oh, iya. Iya makanya. Nah ini Iya, boleh, boleh. tantangan juga bagi anak-anak muda nih, anak-anak remaja lah, apalagi dalam konteks politik ini banyak apa namanya ya, Isu-isu isu. atau kabar-kabar yang sedang digoreng-goreng gini Pak ya Iya, tahun-tahunan politik ini. jadi di setiap paslon pasti ada gorengannya. Oh gitu. Apaan tuh? Risol, tempe. Iya gitu? macam-macam Oh, ada risol, ada tempe, ada tahu, ada cireng, Oh gitu ya. ada cilung yang di bawah ya, kantin ya. Kayak gitu. Jadi itu menjadi suatu apa ya, persoalan sendiri. Bagaimana kita menjadi pemilih yang bijak. Oh. Jadi kita melihat paslon-paslon ini jangan sebagai musuh gitu. Satu ini sama dua musuhan, tiga sama dua musuhan. Ya mungkin dalam konteks politik memang iya. Ya maksudnya lawan politik Ya, lah. lawan, Iya. ya. Tapi kalau dalam konteks kebangsaannya, beliau-beliau ini yang menjadi calon presiden ya tetap putra-putra terbaik bangsa. Yang menjalankan diri sebagai presiden yang ingin mengabdikan hidupnya untuk Negara, Indonesia. Nah, ini kita lihat sebagai kontestasi politik yang apa ya? Sama-sama ingin membangun Indonesia. Kalau kita sudah memiliki pemandangan seperti itu, mau ada gorengan-gorengan yang ditawarkan, kita nggak bakal tergoda. Oh iya gitu. Iya. Ya artinya kita melihat ya Untuk pemuda-pemudi bijak, bijak dalam menggunakan teknologi gitu Pak ya. iya jadi Di tahun-tahun politik inilah. saring data. Ya contoh ya ini contoh yang sudah terjadi pada tahun pesta demokrasi sebelumnya tahun 2019. Itu apa namanya arus informasi tentang hasutan itu banyak sekali, mulai dari apa ya, fitnah PKI, terorisme, radikalis itu sangat kencang, apa namanya tahun 2019 kemarin itu, apa namanya isu-isu tersebut itu ya. sangat laku untuk digoreng, dijual. Ya itu makanya nih belajar dari tahun kemarin kita jangan sampai terulang lagi. Kita jadikan pemilu tahun 2024 nanti sebagai pembelajaran evaluasi. Jadikan ini sebagai pesta demokrasi yang sama-sama bertujuan untuk membangun negara. Oke. Begitu, Pak. Ini bukan buat kita aja tapi untuk semua pemirsa ini ya. Jadi Iya. pandai-pandai dalam men-sharing suatu informasi gitu Iya, ya, jangan untuk asal mengambil terima. dari mana, jangan asal terima, pandai-pandai dan bijak dalam menggunakan teknologi. Nah Pak, setelah itu yang ingin saya tanyakan, kenapa sih Pak suara kita nih sangat penting gitu loh untuk pemilu nanti di tahun 2024. Terus suara pemilihan kita loh sebagai pemilih gitu. Itu kenapa sih peran itu sangat penting? Kan kadang nih anak-anak muda nih belum pada tahu gitu kan ya. Kadang mager panas kan gitu kan. Iya. Jadi ngelihatnya tuh karena panas. Kan kayak gitu Ngapain atau gitu ya. malas ngapain sih ngumpul-ngumpul kayak gitu. Kan kayak gitu. Itu gimana sih? Coba dong kasih dong ke kami tuh. Kalau suara hati gimana? Jadi gini. Kenapa suara kita menjadi sangat penting? Karena suara kita itu penentu bangsa. Ya, satu suara itu bisa menjadi penyebab paslon yang mencalonkan diri sebagai presiden itu menang, Pak. Oh gitu. Iyalah, kalau misalkan selisih, misalkan umpama misalkan nih. Ya, walaupun sedikit mustahil sih ya. Maksudnya dari misalkan umpama ada dua paslon yang perolehan suaranya sama, imbang gitu. Dengan nilai yang sama. Nah, itu kan kalau misalkan ada yang nyoblos satu aja suara lebih satu, misalkan ini calon pemimpin
sama-sama 300 nih awalnya. Terus ada yang nyoblos satu aja jadi 301. Nah ini jadi yang menang ini. Oh. Ya artinya maksudnya suatu suara itu sangat penting kayak gitu karena untuk menentukan masa depan negara juga. Negara. Jadi jangan dianggap remeh. Jangan karena nggak dapet gorengan jadi nggak mau nyoblos ataupun karena udah kasihkan nge-push rank. Iya kan kadang-kadang anak-anak muda Iya. zamannya milenial tuh kayak gitu. Mending rebahan lah di kamar gitu kan. Jangan Berarti gitu ya. sangat Iya. penting ya suara kita Penting nih banget itu penting. untuk negara Indonesia di tahun-tahun berikutnya gitu ya Pak. Hmm. Oke. Makasih Pak Umar. Udah sempet ditanyakan. Nah sekarang nih ada game sedikit nih Pak. Aduh, Saya game punya apaan tuh? games nih punya Bapak Umar Averos gitu kan. Apa kita main ML apa gimana? Aduh, Oh enggak. enggak. Oh, enggak main. Pak. Kirain Ini mabar gitu. Apa? Game ya? kayak sedikit tebak-tebakan gitu Pak. Oh gitu, tebak apa tuh? Tebak-tebakan. Nanti saya kasih beberapa clue nih. Oh gitu ya. Pak Umar tebak tentang pemilu ini loh. Oh, kan pemilu. ya kan temanya kita hari ini kan pemilu gitu kan. Bukan pemilos. Apa tuh pemilos? Pemilihan OSIS. Oh, udah kemarin ya? Udah. Iya bukan. Pemilos. Pemilu nih, tentang pemilu. Oke. Wait sebentar. Saya udah siap. Coba sih penasaran apa Udah sih? siapin. Kayaknya emang seru ya? Mas saya lupa gitu kan teksnya. Karena teka-teki itu harus sama. Apa sih emang Oh, iya sip. apa semenantang gitu? Tebak-tebakan tentang Apa? calon paslon Ya. ya. Gimana tuh? Ini tentang paslon yang nanti saya bakal kasih beberapa clue nih buat Pak Umar. Sok, Ada coba. beberapa cluenya. Yang pertama tongkat dan clue kedua peci hitam. Cluenya ada dua, ada Ya, dua. Ada dua clue itu tentang tokoh politik di Indonesia. Ya. Tongkat. Yang pertama tongkat. Ini pakai tongkat nih orangnya. Oh, itu pokoknya cluenya Oh, cuma gitu. dua. Oh, siap. Terserah nanti perspektif Pak Umar tuh kayak mana gitu kan. Iya. Apa nih tongkat tiang bendera atau apa itu terserah perspektif Pak Umar kan. Tongkat dan peci hitam. Tongkat sakti kali. Ini tokoh-tokoh tentang politik, tokoh-tokoh politik di Indonesia. Tongkat sama peci. Apa? Iya, tongkat dan peci hitam. Peci hitam, songkok ya? Hmm. Soekarno nggak sih? Soekarno ya? Iyalah. Eh, Beliau suka Oh, pakai iya. tongkat, ya nggak sih? ah, Tongkat apa? Komando. ah. Kalau kita lihat foto-fotonya tuh, Pak Soekarno suka pakai tongkat komando, sama pakai peci. Oke, iya. Nah, bener. Indonesia itu dikenal pecian karena gara-gara beliau Insinyur Soekarno. Oh gitu Pak. Ya kan karena Pak Karno dulu kan suka kemana-mana ya sama petinggi-petinggi negara tuh. Mm-mm. Itu selalu pakai peci. Makanya kalau ada orang Indonesia yang keluar negeri terus pakai peci itu pasti orang luar udah keciri nih. Oh orang Indonesia ini Soekarno pasti gitu. Oh, Coba gitu. aja kalau nggak percaya Pak. Itu di luar negeri di mana tuh? Jadi tiap Ya. datang orang Indonesia, jadi panggil Soekarno gitu. Iya maksudnya Soekarno, Presiden Soekarno gitu maksudnya. Oh yang dikenal tuh Iya. Presiden Soekarno. Jadi khas Congkok itu udah dikenal kita. Oke. Iya. Jadi clue yang pertama itu Bapak Bener ya? Oh, Presiden Soekarno. Ternyata saya salah saya bener yang tanya nih guru PKN ditanya kan kejawab semua kan jadinya. Iya, langsung disikat. Apalagi ada lagi Terus enggak? ini ada yang kedua nih. Yang kedua clue yang pertama kemeja putih yang lengannya digulung. Kan tahu sih. Ini yang bikin teks siapa sih? Kemeja putih. Heeh. Itu satu doang. Heeh. Keluhnya. Ya, Kemeja putih. tokoh politik kemeja putih lengannya digulung. Pak Ferry kali ya? Oh bukan. Bukan. Siapa ya? Ini inisial dari ini
Bukan sih. Iya, siapa? Oh iya. Ah, Benar, Bapak Presiden kita Bapak Jokowi. Karena memang Pak ciri Jokowi, khasnya tuh ya, ciri khas Bapak Presiden kita hari ini sampai nanti ini di tahun 2024 Ya, itu akhirnya. menggunakan kemeja Meja putih, putih, digulung ya. digulung. Sepatunya sepatu sneakers. pada sneaker. Celana Ya, hitam. wah ternyata Pak Pak Robi mau coba outfit seperti beliau. Oh, iya. Cocok buat ngajar coba, Pak. Oh iya. Bisa lah, nanti saya coba karena saya juga seneng pakai kemeja. Pak. Nah, itu coba. Iya, coba. nanti saya Boleh, coba boleh juga. coba outfit kayak gitu. Bagus ini pertanyaannya. Iya. Terus Pak Jokowi. Apalagi tuh? Ada lagi? Apa cuma dua doang? ini mau lanjut gak nih ke pertanyaannya? nih? Apa? Ah, kalau lanjut pertanyaan ini, berarti kita lanjut nih ya. Coba. Oke, ini yang Boleh lanjut. yang clue selanjutnya. Clue Tebak-tebak. pertama, Apa? ayam siapa tuh bunyi? Ada suara ayam, Oh, Je. ayam ini. Jadian kali ya? Oh enggak. Lanjut. Lanjut. Di clue yang pertama orangnya simple tuh kan. Ada suara ayam lagi, sih. Petanda. Apa? Turunnya Malaikat. nasi padang. Oh, nasi padang. Iya, udah dapat nasi padang. Kalau di agama, kalau di agama Islam itu setiap ayam berkokok, Pak. Oh, apa tuh? Ya, itu menandakan bahwasanya hewan tersebut ngelihat malaikat yang turun di antara kita. Ya mudah-mudahan ya di antara kita ini ada diturunkan malaikat-malaikat rahmat itu bunyi. Malaikat ini Israel. Iya, kalau saya dulu Iya. anggapnya kalau ke Israel. Malaikat rahmat ya? Iya, malaikat rahmat tuh turun. Kalau saya dulu nganggapnya tuh, kenapa nih ayam bunyi ya? Lapar kali dia, oh, lapar gitu loh, Pak. Iya, lapar kali dia minta. Ya, belum dikasih empur. Oke, lanjut. Ya. Apa? Clue yang pertama nih, Pak. Ini lanjut ke tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan nih. Clue yang pertama, Tadi, orangnya simple. hmm. Clue yang kedua, beliau selalu ngomong gini, gitu aja kok repot. Ayo. Orangnya pakai peci. Orangnya simple. Simple. Iya, terus lagi salah satu tokoh politik yang sangat berpengaruh. Mantan presiden gak sih? Mantan presiden ketiga kalau nggak salah. Ya, Iya. bisa dibilang. Gus Dur. Gus Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid. Gus Abdurrahman Wahid. Oke, benar Wahid. Itu beliau orang yang paling Karismatik iya, menurut karismatik saya. ya. Ya. Saya juga. Gus Dur dengan kalimat-kalimat itu Gus Abdurrahman. Gitu aja. Sederhana cuman penuh makna. Iya. Nah, itulah. Ada makna tersirat dan Iya. tersirat itu. Apa yang dilakukan oleh Bapak Pak Gus Dur. mantannya, Ya, mantan presiden kita. Terus lanjut. Oh, mantan presiden keempat. Bukan ketiga. Pertama kan Pak Karno, Pak Harto, Harto, Soekarno, Pak Habibie, iya Habibie. baru Pak Gus Dur. Hah? Oh iya Pak. Iya Pak, ini Gus Dur. Keempat. Oh iya benar. Iya. Ini masih ngetes aja Iya. sebenarnya. Biar tegang ya. Oke. Wah, enggak, lupa nih. Padahal emang enggak. Oke. Ya, Mungkin terima kasih Pak Umar Iya. udah ngeluangin waktunya. sama-sama Pak Robi. Terus terakhir sebelum saya tutup, pesannya dong. Apa nih yang udah kita bahas tentang pemilu nih? Kata-kata hari ini. Iya. Oh. Kesan dan pesannya untuk para penonton podcast ini. Jadilah pemilu. Apa nih? Jadilah pemilih yang bijak. Jadilah pemilih yang Bijak. Bijak. Itu sederhana tapi maknanya dalam. dari bijak ini. Iyalah. Gimana tuh menurut Pak Umar? Maksud bijak di sini tuh Maksudnya apa? ya itu tadi kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya sih sebenarnya saya sudah bilang tadi, melihat bahwa ketiga paslon ini sebagai putra-putra terbaik bangsa. Jangan jadikan jadi apa ya, ajang permusuhan apalagi antar teman, apalagi keluarga.
Kadang gitu Pak Robi, ada keluarga yang nggak kompak. Oh gitu kan. Bapaknya milihnya siapa, anaknya milih siapa, emaknya milih siapa. Oh artinya jadilah pemilih yang bijak itu jangan terprovokasi dari Provokasi. pihak manapun gitu ya. Iya. Untuk menghadapi pemilu nanti di tahun yang Iya. akan datang. gitu ya. Tanamkan apa ya, cita-cita yang optimis lah. Ini kan nanti ada apa ya, Indonesia sedang mencanangkan bahwa Indonesia Emas 2045, di mana di situ dicita-citakan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang mapan dari segi ekonomi, teknologi, sumber daya manusianya. Nah itu kita harapkan nanti pemimpin-pemimpin yang memimpin Indonesia bisa mencapai harapan menjadi Indonesia Emas pada tahun 2045. Oke, gitu. Baik. Gitu, Pak Robi. Bapak Umar Averos, terima kasih untuk hari ini. Sekian untuk hari ini, kita ketemu di episode selanjutnya di podcast Titik Temu. Siap. Tempat di mana kisah-kisah inspiratif bertemu. Bye bye.